seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai. Setelah pembacaan tuntutan, sidang pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kembali digelar dengan agenda sidang pembacaan pembelaan kelima terdakwa pada Selasa 24 Januari 2023. Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa pertama yang menyampaikan pembelaan atas dakwaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dalam pembelaan pribadinya, Kuat menyatakan tidak dapat mengerti mengapa dirinya didakwa ikut dalam pembunuhan almarhum Yosua. Kuat meyakinkan majelis hakim tidak akan pernah sampai hati membunuh seseorang yang pernah menolongnya. Walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Penasihat hukum Kuat Ma'ruf memperkuat pernyataan Kuat bahwa supir sekaligus ART Ferdi Sambo itu tidak turut serta dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Fakta persidangan secara jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya sejak dari Magelang sampai ke Rumah Saguling. Jikalau komunikasi saja tidak ada, bagaimana mungkin pula ada meeting of mind alias kesamaan kehendak untuk merencanakan pembunuhan. Tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan Kuat dari tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terdakwa berikutnya, Ricky Rizal, juga membacakan nota pembelaan atau pleidoy pada hari yang sama. Sebelumnya, jaksa menuntut Ricky dengan hukuman 8 tahun penjara pada sidang pembacaan tuntutan pada 16 Januari 2023. Dengan isak tangis, Ricky meminta maaf kepada keluarga dan ibunya. Kepada ibu, istri, putri-putri saya, dan seluruh keluarga besar saya memohon maaf atas kejadian yang menimpa saya. Pasti ada dampak yang kalian terima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penasihat hukum Ricky Rizal melakukan pembelaan bahwa kliennya tidak dapat dituntut dalam perkara perencanaan pembunuhan karena fakta persidangan membuktikan Ricky tidak mengetahui adanya perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Kesimpulan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap berbohong ketika tidak melihat peristiwa penembakan oleh saksi Ferdi Sambo kepada korban Yosua almarhum hanyalah asumsi dari jaksa penuntut umum. Tersangka utama, mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, juga membacakan nota pembelaan atas tuntutan penjara seumur hidup yang disampaikan jaksa penuntut umum pekan lalu. Sambo memberi judul nota pembelaan pribadinya, Setitik Harapan dalam Ruang Pengadilan. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia, karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Sambo pun menyampaikan keresahan dengan berbagai tuduhan yang menimpa diri dan keluarganya selama menjalani pemeriksaan dan persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Penasihat hukum Ferdi Sambo mengatakan, kliennya tak dapat dituntut merencanakan tindakan pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir Yosua.
Terdakwa tidak pernah merencanakan penembakan kepada korban pasca menerima panggilan telepon dari Putri Chandrawati mengenai kejadian di Magelang dan tidak melakukan perbuatan persiapan pembunuhan apapun. Sehari kemudian, pada 25 Januari 2023, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, mendapat giliran membacakan nota pembelaan. Bagi Putri, keterlibatannya dalam pembunuhan berencana almarhum Yosua tidak dapat dibuktikan. Bahkan, Putri tetap pada pengakuannya bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual. Saya mengalami kekerasan seksual dan dianiaya oleh orang yang selalu kami percayakan dengan sangat baik, yang kami anggap keluarga. Sejalan dengan Putri, penasihat hukum istri Ferdy Sambo membacakan pembelaan senada dengan kliennya. Penasihat hukum Putri memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan kliennya dari tuntutan jaksa penuntut umum. Membebaskan terdakwa Putri Chandrawati dari segala dakwaan atau verkapte frisprak atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Richard Eliezer Pudihang Lumiu mendapat giliran membacakan nota pembelaannya setelah Putri Chandrawati pada 25 Januari 2023. Richard konsisten mengakui perbuatannya. Namun ia menyatakan tindakannya semata-mata dilakukan atas perintah Sambo, sang jenderal atasannya, yang tak mungkin ditolak. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Penasihat hukum bahkan meminta hakim untuk serius mempertimbangkan posisi Richard sebagai justice collaborator. Dengan pengakuan Richard, publik berhasil mengetahui peristiwa di balik terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas keputusan LPSK saat menerima permohonan justice collaborator terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Menghilangkan nyawa orang lain dengan perencanaan jelas sebuah kejahatan kejam. Keputusan hakim tak boleh buta pada fakta bahwa tingginya kuasa tidak membuat seseorang memiliki hak untuk merampas nyawa manusia lainnya. Beredarnya berita bohong atau hoax memunculkan kekhawatiran di setiap kalangan. Banyak efek yang ditimbulkan oleh berita bohong yang nantinya menimbulkan keresahan di masyarakat. Akibat banyaknya penyebaran hoax, masyarakat yang menelan informasi tersebut menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran utama dalam menangkal informasi-informasi hoax seperti beberapa informasi hoax berikut ini. Beredar sebuah video yang mengklaim jika pemanasan global berlanjut hingga semua es di bumi mencair, Pulau Jawa akan tenggelam. Video memperlihatkan penampakan satelit Pulau Jawa yang semakin tenggelam dari tepian oleh air laut yang permukaannya terus naik. Ketika ketinggian air laut mencapai 850 meter, hanya puncak-puncak gunung di Pulau Jawa yang tidak tenggelam. Namun setelah dicek kebenaran mengenai video dan narasi tersebut, narasi yang beredar adalah kurang tepat atau misleading content. Berdasarkan penelusuran, ditemukan video dengan topik yang sama di sebuah channel YouTube mengenai peta Pulau Jawa yang tenggelam ketika permukaan air laut terus naik. Dalam keterangan saluran YouTube ini, dijelaskan bahwa video tersebut memperlihatkan peta banjir di Pulau Jawa ketika permukaan air laut naik dari 0 sampai 3.600 meter. Permodelan ini tidak dikaitkan dengan pencairan es bumi atau pemanasan global, melainkan sebatas ilustrasi bila permukaan air laut semakin meningkat. Dilansir oleh National Geographic, ketika semua es bumi mencair, permukaan air laut akan meningkat hingga 216 kaki atau 65,8 meter. Peningkatannya tak sampai 850 meter. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan ketika seluruh es bumi mencair, permukaan air laut akan naik 850 meter dan Pulau Jawa akan tenggelam menyisakan puncak gunung merupakan misleading content. Berdasarkan perkiraan ilmiah, bila seluruh es bumi mencair, permukaan air laut akan meningkat 65,8 meter. Akan tetapi, meskipun naik 65,8 meter, jika terjadi ini akan berbahaya dan mengancam kehidupan semua makhluk di dunia.
Oleh karena itu, mari kita jaga selalu bumi kita ini dari ancaman nyata pemanasan global yang dampaknya kini mulai terasa. Beredar video yang mengklaim 2 jalan panjang yang menembus pegunungan terletak di Sumatera Barat. Terowongan panjang tersebut dinarasikan telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo senilai 9 triliun rupiah sebagai persembahannya kepada warga Sumatera Barat. Namun setelah dicek kebenarannya, narasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Hasil penelusuran menemukan bahwa lokasi jalan dengan terowongan yang menembus pegunungan itu bukan di Sumatera Barat. Video tersebut identik dengan unggahan laman Facebook Civil Engineering Discoveries yang berjudul South Korean Highways Credit Civil Engineering Discoveries pada Juli 2020. Namun dalam laman tersebut terdapat keterangan bahwa jalan dan terowongan pegunungan itu berlokasi di Guizhou, Tiongkok. Sementara itu, tol yang menghubungkan Pekanbaru dan Padang belum selesai dibangun. Narasi terkait tol yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi yang berada di Sumatera Barat merupakan informasi yang keliru. Oleh sebab itu, narasi video yang mengklaim terowongan tol menembus gunung yang berada di Sumatera Barat adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Beredar video dengan narasi yang mengklaim air rebusan mie instan kaya akan vitamin dan nutrisi. Pada video diceritakan jika air rebusan mie instan sesungguhnya tidak berbahaya lantaran mengandung zat lilin yang membuat warna air menjadi keruh. Namun setelah dicek kebenaran informasi yang terjadi, info yang beredar adalah kurang tepat atau misinformasi. Diketahui klaim mengenai kandungan gizi dan vitamin pada air rebusan mie instan masih pro dan kontra. Ahli gizi Universitas Gadjah Mada, Dwi Budiningsari mengatakan, mie mengandung berbagai vitamin yang larut dalam air, salah satunya adalah asam folat. Meski demikian, mengonsumsi mie instan juga harus dibatasi. Disarankan sebanyak 1-2 kali saja dalam 1 bulan, mengingat kandungan natrium dan pengawetnya. Untuk kandungan lilin dalam mie, dilansir kompas.com, ahli gizi Dr. Tan Shutian menjelaskan bahwa dalam mie tidak ada penggunaan lilin. Karena jika di dalam mie menggunakan lilin, menurutnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM tak akan meloloskan produk tersebut. Karena sifat lilin adalah tak mudah untuk dicerna dan sangat membahayakan kesehatan. Jadi, video dengan narasi air rebusan mie kaya akan vitamin dan nutrisi adalah informasi yang tidak benar atau misinformasi. Karena dibandingkan dengan kandungan nutrisinya, zat lain seperti natrium dan pengawetnya berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Beredar video dengan narasi detik-detik air laut hilang secara misterius. Video amatir tersebut memperlihatkan berbagai fenomena alam yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia dan belahan dunia lainnya. Namun setelah dicek kebenaran informasi yang terjadi, info yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Berdasarkan penelusuran, video yang beredar adalah kumpulan hilangnya air akibat bencana alam, bukanlah tanpa alasan atau misterius. Diketahui peristiwa pada detik-detik awal video merupakan peristiwa longsor yang merobohkan sebuah rumah akibat banjir di New Delhi, India pada bulan Juli tahun 2020 lalu. Selanjutnya, potongan video bibir pantai kering lantaran air laut surut ini merupakan peristiwa air laut menghilang setelah gempa di Turki 2 tahun lalu. Gempa bumi bermagnitudo sekitar 7 di Laut Aegea menyebabkan air laut naik dan membanjiri sebagian kota pesisir Izmir. Sedangkan potongan video bibir pantai terlihat kering adalah kondisi pantai yang surut lantaran badai Ian yang menerpa Florida pada September tahun lalu. Dikutip dari situs WashingtonPost.com, hanya beberapa jam sebelum badai Ian menghancurkan Florida, air dari pantai di atas dan di bawah pantai tersedot. Begitu juga fakta potongan-potongan video lain yang diketahui merupakan hilangnya air laut yang terjadi akibat bencana di berbagai belahan dunia. Jadi, video dengan narasi hilangnya air laut secara misterius adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Nama Wawon Erawan menjadi perbincangan karena dugaan melakukan pembunuhan berantai bersama beberapa rekannya. Tak tanggung-tanggung, Wawon alias Aki diduga membunuh paling tidak 9 orang. Dugaan sepak terjang kriminal Wawon bermula dari kasus keracunan yang menimpa 5 orang dalam satu keluarga.
Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Mulut keluar busa. Kalau kondisi korban gimana Pak? Kalau keluar busa itu hanya 3 orang, ya, yang 2 itu yang di ruang tamu, yang 1 ibunya yang di kamar belakang. Ada informasi yang meninggal? Informasi sampai saat ini meninggal 2 orang di rumah sakit. Indikasi sementara apa udah? Sementara masih dalam lidik. Ya, ada yang dibawa apa aja? Barang buktinya? Barang bukti ya, barang bukti hanya KTP sama mungkin handphone. Kalau bekas makanan gitu kan? Bekas makanan tadi dibawa sama dinas kesehatan juga. Dalam perkembangan selanjutnya, 3 orang korban meninggal dunia. Masih didalami oleh Sareskrim karena status AM ini dia sudah cerai dan sudah kawin kembali. Nah, kejadian ini suami dari AM, suami sambungnya tidak ada, waktu saat kejadian tidak ada di tempat berdasarkan keterangan saksi. Jadi kita dalami lagi. Ada kecurigaan ke pihak suami nggak ada? Saya tidak bisa berspekulasi apa yang rekan-rekan tanya. Masih didalami, bahkan penyebab kematian 3 orang yang lain ini yang sudah diserahkan kepada keluarga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Keterangan mengejutkan terungkap dari keterangan pers yang disampaikan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Polda Metro Jaya akhirnya terlibat dalam kasus ini. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses. Polisi berhasil menangkap 3 orang terduga pelaku kasus pembunuhan tersebut. Dugaan tindak kriminal ini merupakan hasil pengembangan polisi atas temuan bukti dan fakta yang diperoleh dari tempat kejadian perkara serta keterangan saksi-saksi. Dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang bekerja sama antara Polres Metro Bekasi Kota dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Bahwasannya benar peristiwa ini adanya suatu peristiwa perbuatan tindak pidana. Nanti kita tunggu ya. Perkembangan selanjutnya, polisi menemukan fakta yang jauh lebih mengejutkan. Kasus ini membuka tabir pembunuhan berantai dengan korban mencapai 9 orang. Wiwin, istri pertama Wawon, menjadi korban pertama pembunuhan keji ini. Wawon dan komplotannya juga membunuh Noneng Suryati, ibunda Wiwin, yang juga mertua Wawon. Korban Wawon berikutnya adalah Halimah, yang merupakan istri Siri Wawon. Ketiganya dieksekusi Solihun alias Duloh, terduga pelaku kedua yang merupakan rekan Wawon. Setelah Halimah dibunuh, Wawon menikahi anaknya bernama Ai Maimunah. Ai Maimunah ini menjadi korban selanjutnya. Dede Solehudin terduga pelaku ketiga yang meracuni korban keempat ini. Bersama Halimah, Wawon dan komplotannya juga membunuh anak-anak Ai Maimunah dari pernikahan sebelumnya Riswandi dan Ridwan. Dari pernikahan dengan Ai, Wawon memiliki 2 anak bernama Neng Ayu Susilowati dan Bayu. Bayu dibunuh sekitar 3 bulan lalu sebelum Ai Maimunah dibunuh. Sementara Ayu selamat walau sempat diracun oleh terduga pelaku Dede Solehudin. Semua dimulai dari janji Wawon yang mengaku memiliki kekuatan supranatural untuk menggandakan uang. Polisi bahkan menemukan aliran dana senilai 1 miliar rupiah ke rekening salah seorang terduga pelaku. Kurang lebih 1 miliar. Itu masih kita dalami lagi. Ini belum tuntas. Ini masih kita dalami. Ini kan baru 2 hari yang lalu. Seolah-olah bisa mungkin meningkatkan dananya, kemudian dengan janji-janji tertentu bisa bertambah dananya, menjadi rumah yang besar dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya harta yang hilang, tetapi bahkan ya ini memang kasus yang cukup unik.
Polisi masih terus mendalami apakah ada motif lain selain motif ekonomi penipuan. Polisi juga terus mendalami apakah ada korban lain selain 9 orang yang sudah berhasil terungkap. Yang pertama terkait tersangka, apakah ini ada tersangka yang lain? Yang kedua terkait dengan korban, apakah ada korban yang lain? Dan juga potensi korban, artinya kita ingin melihat sebenarnya motif daripada pelaku ini seperti apa sebenarnya. Bagi ahli psikologi forensik, perilaku Wawan Irawan menunjukkan adanya penyimpangan terstruktur. Terduga pelaku bahkan melihat anggota keluarganya hanya sebagai target yang harus dimusnahkan. Kita melihat dari luar memang menganggap tidak masuk akal anggota keluarga dihabisi. Tetapi kalau kemudian kita masuk ke dalam diri para pelaku, apakah iya mereka memandang korbannya itu sebagai sungguh-sungguh anggota keluarga sendiri? Kalau ternyata anggota keluarga sendiri itu di benak para pelaku lebih sebagai target atau sasaran kejahatan, maka kita tidak membayangkan ada ikatan emosional yang sungguh-sungguh terbangun antara si pelaku dengan para anggota keluarga tersebut. Kejahatan dalam berbagai bentuknya memang harus diwaspadai. Waspadaan yang tidak dapat dilakukan oleh masing-masing individu. Kewaspadaan harus terbangun secara kolektif di antara lingkungan masyarakat. Kesadaran kolektif inilah yang akan mencegah kejahatan terjadi di lingkungan kita.